Kain panjang berbentuk selendang menyimpan kisah perjalanan panjang seseorang yang berjati diri sebagai seorang polisi militer Angkatan Darat. Jati diri itu begitu kuat sehingga bukan sebuah kebetulan jika 2 kali jabatan sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dipercayakan kepadanya dan dijalankan dengan sepenuh hati dengan hanya satu tujuan: menjalankan amanat dengan jelas tanpa memperdulikan persimpangan-persimpangan yang ada. Beliaunya ini jadi orangnya menghormati hukum. Beliau selalu mengatakan setiap permasalahan hukum harus diselesaikan dengan hukum. Ini sangat melekat di anak buahnya itu, Pak. Maka saya selalu menyampaikan kepada prajurit POM, kalau kamu jadi penegak hukum, kamu harus bertekad kuat menjaga moralitas yang baik. Bagi seorang penegak hukum, kuncinya adalah moralitas. Sebagai pemain bola di Sidoarjo, anak kedua dari seorang polisi, lulus dari Akabri menjadi perwira dengan Korps Polisi Militer sebagai ladang pengabdiannya. Penugasan yang dipercayakan selalu dikerjakan dengan tulus ikhlas serta dijalankan dengan rasa bangga. Karena itu, baginya tidak ada yang berat dirasa ataupun duka dialami pada saat bertugas. Hanyalah ada kegundahan saat harus menyampaikan berita perintah penugasan kepada keluarga yang sangat dicintainya. Aceh sebagai daerah penugasan yang membuat kepercayaan diri meningkat setelah menindak pelaku yang mengaku anggota TNI melakukan penyiksaan terhadap masyarakat Aceh. Kejadian ini menjadi perhatian nasional dan pada peristiwa inilah ia bisa mengungkap pelaku yang sebenarnya. Rentetan peristiwa demi peristiwa dalam tubuh TNI Angkatan Darat diselesaikan demi membangun kokohnya kesadaran hukum dan menegakkan moralitas serta kehormatan prajurit TNI Angkatan Darat. Sejak berpangkat kolonel, kasus-kasus besar sudah diselesaikannya. Tapi terkadang, sebab akibat itu tidak berbanding lurus. Apa yang baik dan benar dilakukan menjadi peluang merugikan diri dan keluarga, sampai-sampai harus direlokasi dengan tugas yang tidak sepadan. Jadi memang alhamdulillah, insya Allah ya, suami saya itu kalau sudah tugas ya tugas, sudah amanah, nggak ngelihat apa teman dekat atau orang penting atau senior atau siapapun, kalau memang salah ya salah. Demikian juga pada saat menegakkan hukum. Kadang-kadang ada ketakutan, terlalu tegas. Saya sebagai istri hanya bisa mengingatkan supaya ketegasan itu tidak membawa hal yang terlalu berbahaya. Walaupun sudah beberapa kali juga karena ketegasan beliau, kemudian beliau jadi dikemanain gitu. Saya nggak mau mengatakan ya, karena beliau waktu itu memproses seorang public figure, kemudian
apakah entah itu ada rentetannya atau tidak, tiba-tiba suami saya jadi dosen madya. Itu suami saya itu kolonel, dosen madya itu jabatan letkol. Kasihan waktu itu baris dengan sesama kolonel, maaf barisannya nggak di sini, jadi pindah gitu. Ya tapi ya sudah, karena itu tadi sudah dididik ikhlas, sudah dididik menerima. Akhirnya itu nggak lama dan kami dibalas dengan karunia yang jauh lebih besar dari yang tadinya kami harapkan. Moralitas adalah kunci dalam melakukan tugasnya dengan setia. Sebagai orang yang menyukai falsafah hidup dalam dunia perwayangan, ia belajar dari kisah-kisah wayang dan berusaha untuk menjadi teladan bagi para prajuritnya. Ia dengan tulus berbuat dan berjalan dalam koridor Pancadharma Korpsnya. Itulah bentuk hadiah yang dapat diberikan atasan pada bawahannya. Tentang Pancadharma Korps ini kan ada 5, Pak. Sifat kesatria, sifat bijaksana, pantang mundur, kebesaran hati, dan kejujuran. Jadi dari satu persatu itu beliaunya ada, Pak. Sifat kesatrianya bagaimana? Dia berani sekali. Berani dalam artian berbuat yang benar, sesuai dengan kaidah hukum. Bijaksana. Dia selalu, ini saya uraikan, selalu menolong anak buah yang di bawahnya dengan mempertimbangkan keluarganya. Bijaksana. Pantang mundur. Setiap permasalahan hukum, yaitu tadi harus diselesaikan secara hukum. Tentunya harus dasar dengan moralitas yang baik. Kebesaran hati. Beliau di mana saja tidak pernah mengeluh orangnya. Ya sampai sekarang ini. Jujur. Itu kunci yang beliaunya ada itu. Jujur orangnya. Apa yang beliau katakan diingkari tidak. Beliau selalu konsekuen dengan perbuatan dan perkataannya. Makanya Pancadharma Korps itu ada di beliaunya semua, saya katakan seperti itu. Semuanya ada pada beliaunya. Cocok sudah. Lihat bahagia yang kita lukiskan, berdua bersama jadi peran utama sebuah cerita tentang suka duka. Mungkin yang menjadi inti adalah kesabarannya. Sabar sekali, nggak pernah panik. Apapun situasinya tidak pernah panik. Dan selalu meyakini pasti ada sesuatu kenapa ini terjadi. Walaupun itu sifatnya kadang-kadang saya sampai gimana sih positif jangan, tapi jangan kayak aneh gini. Tetapi ternyata memang beberapa hari kemudian, beberapa saat kemudian saya menyadari, oh iya ya, ngapain waktu itu kita reaksinya marah atau apa. Ternyata sabar pun hasilnya sama. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini. Jadi kadang-kadang saking sabarnya, kalau marah kita jadi ketawa gitu, bukan takut. Kok lucu tiba-tiba marah, ternyata bisa marah gitu. Tapi itu jarang sekali. Dan kepada anggota lebih kalau marah itu saya selalu lihat ya, hukumannya adalah hukuman yang mendidik. Kadang bahkan anggota habis dimarahin cerita ke saya sambil ketawa. Bu, Bapak kemarin marah sama saya tapi dengan mimik tertawa gitu. Tidak pernah melakukan tindakan hukuman yang istilahnya tidak perlu, tidak manusiawi, membuat kerusakan fisik, mental. Jadi saya lihat selama ini insya Allah ya, yang selama ini saya tahu didikan-didikan kalau marah sama anggota ya hukumannya yang bersifat mendisiplinkan. Tidak ada unsur perusakan atau menyakiti begitu. Demikian juga sama anak-anak. Goyahkan cintaku yang begitu kuat.
saat ku Di balik kesabarannya, tersimpan tekad yang kuat, bukan hanya untuk kemajuan diri sendiri, tapi untuk membesarkan adik-adiknya. Setelah ibunya tidak ada, tekad itu makin bulat. Sebagai wujud terima kasih kepada orang tua, ia membesarkan adik-adiknya, sampai mengesampingkan dulu kepentingan pribadi. yang tak bisa ku ulang. Seperti selendang berkain lembut, begitulah hatinya, penuh kasih. Cerita sebuah selendang baginya mempunyai kekuatan batin yang khusus. Tapi selendang itu bukan selendang biasa. Selembar kain selendang pemberian sang ibu. Jadi gini Pak, saya itu kalau tugas kemana aja, saya itu mesti bawa selendang. Dulu selendang itu selendangnya ibu saya gitu loh Pak. Jadi kalau saya lagi pusing, saya ikatlah kepala saya itu, set, gitu, udah. Nanti 5 menit, 10 menit saya buka gitu, pusingnya sembuh. Iya. Saya sampai ini logikanya di mana ya Pak? Saya bilang gitu. Ya tapi sembuh gitu. Mungkin itu mengandung doa ya, mengandung restu dari ibu. Mungkin sebenarnya yang bekerja bukan kain batiknya, tetapi pada saat Ibu Indrawati namanya, Ibu Indrawati menyerahkan itu ke Mas Dodi, itu sambil didoakan. Ya itulah mungkin yang membawa keberkahan dan berhasil gitu. Kekuatan batin itulah yang terwujud dari kekuatan doa dalam selembar selendang. Kerap dalam batinnya berteriak, hidup adalah perjuangan dan pilihan. Memilih untuk menjadi seorang perwira TNI Angkatan Darat artinya berjuang untuk menegakkan moralitas serta kehormatan. Selendang itu lurus, jalan yang ditempuhnya pun lurus.